Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Salamun wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pulsa Institut. Di sesi kali ini kita akan menayangkan penjelasan dari Bapak Mustamar Iqbal Siregar, kalau saya tidak salah namanya. Beliau seorang aktivis Muhammadiyah. Beliau akan menjelaskan tentang masa depan pemikiran Islam Indonesia. Jadi ini adalah bagian dari diskusi yang berlangsung beberapa waktu lalu via Zoom dengan tajuk stagnasi pemikiran Islam di Indonesia. Jadi kita dengarkan saja bagaimana penjelasan Bapak Dr. Mustamar Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bung Miswari yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu pembicara pada webinar ini dan bertandem dengan dua senior, Prof. Asep Usman dari UIN Jakarta dan saya sebut Bung ini karena masih muda, Bung Kamar Zaman Mustamam Ahmad, atau di Aceh lebih dikenal dengan istilah KBA. Beliau termasuk pemikir Islam yang usianya masih muda dan sangat produktif di Aceh. Terkait dengan tema kita pada sore hari ini tentang stagnasi dan masa depan pemikiran Islam. Saya pikir ketika kita menggunakan istilah stagnasi mungkin sangat debatable ya. Tetapi saya meyakini bahwa semua kita sependapat bahwa arus perkembangan pemikiran Islam, khususnya di Indonesia, itu mengalami penurunan, terutama 2 dekade terakhir ini, dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Beberapa terjadinya penurunan itu antara lain menurunnya volume kegiatan diskusi yang dilakukan di perguruan-perguruan tinggi Islam tentang diskursus pemikiran Islam. Saya akan diskusi diskusi-diskusi atau seminar-seminar formal ya, tetapi yang paling utama adalah kelompok-kelompok diskusi, terutama diskusi-diskusi mahasiswa itu mengalami penurunan di perguruan-perguruan tinggi Islam, terutama dalam konteks mengkaji pemikiran-pemikiran baru yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua, ketokohan. Saya melihat dari sudut ketokohan, pemikir-pemikir muda Islam hari ini itu belum mampu mengimbangi ketokohan para pembaharu terdahulu. Katakanlah secara genealogis, kita kalau sependapat menganggap Cak Nur atau Nur Kholis Majid sebagai sosok fase terakhir dari para pembaharu Islam di Indonesia dengan terobosan konsep-konsep pemikirannya yang banyak menjadi rujukan para pemikir-pemikir selanjutnya, termasuk diantaranya konsepsinya tentang perkawinan antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi ketokohan yang dimaksud itu sangat komplit ya, tidak parsial melihat kualifikasi ketokohan itu. Tidak hanya sebatas ketokohan dalam konteks kemampuan politis dan sosialnya, tetapi juga tentu ketokohannya dalam melahirkan pemikiran-pemikiran keislaman di Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa tidak bisa kita pungkiri, pemikir-pemikir muda Islam hari ini sebetulnya bukan tidak ada yang melahirkan karya-karya. Sebenarnya mereka banyak melahirkan karya-karya intelektual, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan opini, dan termasuk juga orasi-orasi ilmiah. Tetapi
pemikiran-pemikiran yang dilahirkan itu cenderung, kalau saya meminjam istilah Amin Abdullah, itu bersifat tautologis, hanya sekedar pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah dikaji oleh orang-orang terdahulu. Kita sangat minim dalam melakukan pemikiran-pemikiran dalam tanda petik baru, ya, dalam tanda petik baru dalam soal kajian-kajian keislaman. Nah, tentu ketiga landscape itu ada penyebab kenapa itu semua terjadi, terutama di perguruan tinggi Islam kita di Indonesia. Ada beberapa penyebab yang saya inventarisir. Yang pertama itu saya melihat ada fenomena di mana melemahnya tradisi pendidikan di perguruan-perguruan tinggi Islam, dan justru sebaliknya tradisi pendidikan timur itu semakin menguat. Tradisi pendidikan barat yang saya maksud tentu kan serta-merta kita mengadopsi pemikiran-pemikiran barat, tidak, tapi metodologi pembelajaran itu yang sebetulnya juga sudah mulai hilang di perguruan. Selanjutnya tradisi timur yang saya maksud, kalau kita meminjam istilah Basam Tibi, bahwa tradisi timur itu sama dengan Afrika, kata beliau, mereka lebih menjadikan hafalan sebagai parameter kualifikasi kelulusan seorang mahasiswa. Jadi sangat jauh dari ukuran-ukuran berpikir kritis dan analitis. Nah, itu mulai hilang. Makanya belakangan ini salah satu yang saya dengar sebagai dasar menyemangati lahirnya UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia, itu adalah upaya untuk memadukan antara tradisi timur dan barat sebagai bagian dari kekuatan kajian Islam di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, saya melihat bahwa iklim demokrasi yang kurang sehat di Indonesia itu terintrodusir ke dalam dunia kampus. Karena seperti kata para filosof di era Plato dan Aristoteles, ya, as is the state, so is the school. Sebagaimana negara, seperti itulah sekolah, maka bagaimana potret kebudayaan kita dalam berpolitik dan bernegara, itu sebetulnya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap praktek kebudayaan politik di dunia kampus. Jadi iklim yang kurang sehat dalam proses demokrasi kita di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey E. Winter, bahwa demokrasi Indonesia itu sudah buruk sejak melalui proses politik elektoral. Dari proses politik elektoral saja, kita sudah menjadikan money politik bukan hanya sebagai sebuah praktik yang salah, tetapi sudah menjadi sebuah kebudayaan dan ideologi politik elektoral. Inilah yang menjadi alasan kausalitas dari lahirnya pejabat yang koruptif dan kolutif. Nah, ini menjadi soal yang kemudian bisa merongrong integritas masyarakat Indonesia yang jika ini masuk atau terintrodusir, terantarkan ke dalam dunia kampus dan menjadi bagian dari kebudayaan, maka buat para intelektual di dalam kampus itu menjadi lebih politis pragmatis. Kemudian yang berikutnya adalah tentang dinamika politik Indonesia. Dinamika politik Indonesia beberapa tahun terakhir ini, terutama satu dekade belakangan ini, melahirkan apa yang disebut dengan gerakan mobokrasi. Gerakan mobokrasi ini saya melihat tidak hanya berusaha melakukan penekanan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan hukum negara, tetapi mereka juga sudah mulai masuk melakukan penekanan-penekanan untuk menghakimi atau juga mengadili karya-karya dan keputusan-keputusan yang dilahirkan di kampus.
Ada banyak kasus ya yang sudah kita saksikan belakangan ini, baik itu tentang kontroversi disertasi Abdul Aziz, tentang Al-Milkul Yamin di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian ada persoalan seminar di UIN Sumatera Utara yang narasumbernya Yasser Arafat, yang ketika itu mengangkat tema tentang jejak pelacur dalam seni baca Al-Quran. Itu juga mendapatkan tekanan-tekanan publik yang luar biasa, termasuk dalam kasus-kasus lain, misalnya ketika IAIN Bukit Tinggi melarang dosen bercadar untuk mengaji, itu juga mendapatkan tekanan dari publik luar. Selanjutnya juga termasuk kasus Nasr Abu Zaid yang dihadirkan pada beberapa acara seminar baik di Riau maupun di Batu Malang. Itu batal beliau menghadiri acara, padahal menurut informasi beliau sudah sampai di Indonesia. Tapi karena ada tekanan-tekanan yang tidak menginginkan kehadiran beliau, sehingga beliau tidak jadi hadir. Nah, terlepas dari benar salah, ini pihak luar yang melakukan tekanan-tekanan terhadap kampus bisa membunuh kebebasan akademik di internal kampus, dan itu bisa mengganggu suasana demokrasi pendidikan dan bisa membungkam pemikiran-pemikiran kembang api pemikiran Islam di dunia kampus. Selanjutnya, yang terakhir adalah tercerabutnya tokoh-tokoh pembaharu Islam dari akar sosialnya. Belakangan ini saya melihat tokoh-tokoh pemikir Islam itu tercerabut dari akar sosialnya. Kita adalah bangsa yang seolah diposisikan pada kelas elit, sementara di era populisme sekarang ini sangat ditantang ketokohan para pemikir Muslim itu untuk bisa membangun kekuatan pada basis akar sosialnya. Minimal setidaknya kita sebagai para intelektual Muslim yang bertengger di kampus itu punya akar sosial mahasiswa. Maka kita sebagai pemikir-pemikir Islam itu harus kuat dengan basis sosial kita, terutama mahasiswa. Kita harus dekat dengan mahasiswa, kita harus berbaur dengan mahasiswa dan punya kekuatan dan sosial dari kalangan mahasiswa. Berikutnya dari fenomena yang demikian itu tentu kita perlu solusi. Saya pada kesempatan ini menawarkan beberapa solusi. Antara lain, yang pertama, kita harus melakukan reorientasi studi Islam, ya. Perubahan orientasi studi Islam itu menjadi keharusan di masa kini. Kita harus menggeser orientasi studi Islam kita dari orientasi yang sangat politis pragmatis ke orientasi yang akademis. Kita harus bisa melahirkan para akademikus ulung di perguruan tinggi Islam yang benar-benar sungguh-sungguh memang ingin mengembangkan kajian-kajian dan pemikiran-pemikiran Islam itu. Bukan semata-mata hanya mengejar capaian-capaian politis pragmatis, apakah itu dunia kerja dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun kebebasan berpikir kritis di dunia kampus. Jadi menumbuhkan budaya critical thinking ini tentu tidak mudah, sebab bagi para penguasa kampus, pengelola kampus, tentu umumnya itu memiliki asumsi bahwa upaya-upaya penumbuhan budaya kritis atau critical culture di kampus itu bisa mengganggu kekuasaan mereka, bisa menggoyang kekuasaan mereka. Oleh karena itu, maka tantangan untuk menyelesaikan ini ada pada individu-individu, pemikir-pemikir muda Islam yang ada di kampus, seperti dosen-dosen, ya, seperti Bung Mis misalnya, saya dan seterusnya. Bagaimana kita bisa membangun ruang-ruang kelas yang membudayakan cara berpikir yang kritis. Itu yang harus kita hidup. Jadi berpangku tangan pada pengelola kampus itu juga tidak bisa, tapi bagaimana individu-individu
seperti kita yang memang menginginkan adanya sebuah pembaharuan, kita lahirkan proses dinamika itu di kampus. Kemudian yang selanjutnya cipta generasi. Jadi genealogi pemikiran Islam memang jika dianalogikan seperti lari estafet, maka memang kita sedang mengalami keterputusan sejak masa Cak Nur dan seterusnya ya. Jadi keterputusan itu harus kita sambung dengan cara cipta generasi. Saya melihat generasi ini tidak bisa kita biarkan tumbuh sendiri. Dia harus by design oleh kita. Kita harus menciptakan generasi-generasi pelanjut dalam konteks pembaharuan pemikiran Islam. Pada acara haul ke-13 Cak Nur di tahun 2018 yang lalu, Akbar Tanjung itu sempat mengatakan dalam sambutannya untuk mengajak para audiens menjadikan Yudi Latif sebagai the next Cak Nur. Jadi Yudi Latif seolah ingin mereka nobatkan sebagai the next Cak Nur. Saya tidak tahu ini konteks ke-HMI-an, tapi kalau konteks pemikiran Islam sangat disayangkan karena beliau bukan berlatar belakang dari pemikir Islam. Kita berharap pemikir-pemikir muda Islam yang justru lahir sebagai the next Cak Nur itu, apakah Ahmad Najib Burhani, termasuk juga nanti mungkin Bung Kamaruzaman dan seterusnya. Berikutnya, memperkuat independensi perguruan tinggi. Jadi dunia kampus itu sejatinya memang independen, baik dari social pressure maupun political influence. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri bahwa social pressure maupun political influence itu niscaya terjadi ke kampus, tapi pihak kampus harus independen dalam menghadapi itu, tidak dengan sangat mudah dapat dipengaruhi dan ditekan oleh pihak-pihak luar. Kemudian yang terakhir itu adalah mengembalikan budaya politik ke substansi terminologisnya. Jadi kita jangan terikut dengan praktek-praktek budaya politik yang berkembang di luar kampus seperti yang sedang terjadi di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Tapi bagaimana kampus menggunakan budaya-budaya politik yang dikembalikan kepada terminologi, substansi terminologisnya. Seperti kata Quraisy Shihab, itu sebetulnya politisasi agama atau juga menurut saya termasuk politisasi pendidikan itu tidak ada masalah jika sebenarnya politik itu kita kembalikan kepada substansi terminologisnya. Dalam arti bahwa politik itu seperti dalam Islam disebut siasah, itu kalau dilihat maknanya sais itu mengendalikan, maka mengendalikan sesuatu itu kepada kemaslahatan publik. Jika itu memang dilakukan, sebetulnya politik tidak salah dalam konteks apapun politik. Hanya saja ketika politik sudah dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya, ini yang justru berbahaya dan merusak tatanan kampus. Kemudian tentu dengan solusi-solusi yang demikian, kita meyakini solusi itu bisa kita lakukan karena ada dua prospek yang saya lihat, ada dua prospek yang untuk menghidupkan kembali masa depan pemikiran Islam dan pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama, bahwa kurikulum pendidikan Islam kita itu secara manajerial sedang mengarah pada integrasi keilmuan, sehingga persentuhan antara Islamic science dengan modern science itu sebetulnya berpotensi untuk menyuburkan kembang api pemikiran Islam, karena akan banyak persoalan-persoalan yang akan kita teliti, yang akan kita kaji, sehingga itu bisa lebih menumbuhkan pemikiran-pemikiran Islam, menumbuhkan pembelajaran inquiry atau inquiry learning, dan termasuk juga penyelidikan ilmiah, scientific inquiry. Kemudian yang kedua, bahwa Menteri Pendidikan yang sekarang, yakni Nadiem Makarim, itu telah meluncurkan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
Saya secara utuh belum bisa mengkomentari tentang konsep ini. Mungkin sesi lain itu bisa kita jadikan pokok pembahasan tentang itu. Tetapi dengan adanya konsep Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini, maka kebebasan berakademik di dunia kampus itu akan dapat kita laksanakan, sehingga kita tidak mendapatkan tekanan-tekanan dari kekuasaan. Artinya secara sistemik apa yang kita lakukan itu yakni untuk menumbuhkan kebebasan akademik di kampus bukan sesuatu yang salah, karena secara sistemik pendidikan nasional kita juga menginginkan hal itu. Saya pikir itu saja Bung Nis yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat dan nanti kita diskusikan lebih lanjut apa yang kira-kira perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.